Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasindi dengan stambuk A1H1 21080. Saya berasal dari kelas B. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, Ibu Dr. Siti Rahmaniar, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Bab 1. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya yang berupa kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilihan kosakata, moral, menyadari hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menyadari diri adalah kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu arah keluar dan ke dalam. Sedangkan kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri dan menerobos, inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi, inilah maka pada manusia terdapat unsur kebebasan. Sedangkan pemilihan kosakata dengan sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. 4 dimensi hakikat manusia. Pertama, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur pendidikan yaitu terbagi atas beberapa, yaitu pertama pendidik, peserta didik, materi, metode, media, evaluasi, dan tujuan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas pendidikan. 5 landasan pendidikan nasional yaitu adalah landasan filosofis pendidikan Indonesia, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ipteks. Landasan asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan terbagi atas beberapa, yaitu asas Tuturi Handayani, asas kemandirian dalam belajar, dan asas belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi Handayani merupakan semboyan Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, dan ia membagi ada beberapa kata-kata, yaitu pertama ingasa sung tulada jika di depan menjadi contoh, ingma dia mangun karsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak hasrat atau motivasi, dan Tuturi Handayani. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan tanpa tapal batas, transparan, saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. Pentingnya mengembangkan peserta didik ada 4 hal, yakni sebagai berikut. Pertama, kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan mengakomodasi utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya, kemampuan mereorientasi utamanya kemampuan seleksi atau filter terhadap arus informasi yang mempengaruhinya. Bab 5. Pengertian dan jenis lingkungan pendidikan. Ada 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu pertama lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan pendidikan non-formal. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Pendidikan merupakan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi selanjutnya. Dalam terpusat pendidikan, diusahakan agar setiap lingkungan pendidikan memberikan kontribusi yang harmonis untuk perkembangan peserta didik. Aliran klasik terdiri atas 4, yaitu pertama aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran empirisme dipelopori oleh John Locke atau teori Laborasa.
aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer, aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, dan aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Masalah pendidikan Indonesia terbagi atas 4, yaitu pemerataan pendidikan, mutu kualitas pendidikan, efisiensi pendidikan, dan relevansi pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia masih sangat minim dan masih sangat kurang karena masih banyak di desa-desa terpencil yang masih kurang mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Mutu dan kualitas pendidikan sekarang masih sangat kurang karena guru yang tidak mau, pendidiknya tidak mau belajar tentang perkembangan teknologi sekarang, masih kurang fasilitas pendidikan yang mutu, dan masih banyak lagi. Faktor determinan permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu terdapat atas beberapa. Pertama, masyarakat perlu diperkenalkan akan perkembangan atau inovasi ipteks secara konsepsional, yaitu tujuan, ide, prinsip pembaruan tersebut. Secara operasional, yaitu teknik pelaksanaan. Kedua, mengembangkan aspek efektif, itu seperti emosional, motivasi, nilai, dan sikap secara positif. Ketiga, mengembangi laju pertumbuhan penduduk dengan penyebaran yang merata, meningkatkan kesehatan, dan mendorong aspirasi masyarakat ke arah yang konstruktif. Bab 8. Sistem pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan, yakni sebagai berikut. Pertama, jalur pendidikan, dan 2, jenjang pendidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya secara jasmani dan rohania sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Peranan pendidikan memungkinkan berubahnya potensi manusia menjadi aktual, naluri menjadi naluri, sehingga manusia menjadi sumber daya pembangunan atau modal utama pembangunan. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan terbagi atas 4, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, aspek struktur, dan aspek kurikulum atau materi, metodologi, dan pendekatan dan orientasi. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.